Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, teman-teman peserta dari Bisyar Bincang Ekonomi Syariah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini seperti biasa ya, di hari Selasa malam kita bisa silaturahmi untuk bisa belajar bareng-bareng tentang ilmu ekonomi syariah gitu ya dari para pakarnya. Tentu saja bersama Profesor Dr. Neni Sri Imaniati SMH dan kawan-kawan. Seperti itu. Nah, sebelum kita mulai saya ingin mereminder terlebih dahulu mungkin ke Bapak Ibu sekalian ya terkait ada penuntut ilmu yang mungkin perlu kita siapkan sejak sekarang ya. Seperti itu. Nah, ini saya izin share screen ya. Ada 8 adab di kelas, mungkin ini yang perlu diperhatikan, ini sumbernya dari Ustadz Wido Supraha. Kita coba ulas satu persatu. Mari kita luruskan niat terlebih dahulu ya, teman-teman semuanya. Kita luruskan niat. Kita hadir di sini nge-zoom itu untuk mencari ilmu, untuk ibadah ya, untuk mempermudah ibadah-ibadah kita, keseharian kita dalam bermuamalah ataupun hal-hal lainnya untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Mari kita lurusin lagi niatnya, bukan karena yang lainnya. Lalu menggunakan pakaian yang memang sopan gitu ya, karena salah satunya adalah untuk on cam, karena untuk memastikan kita dalam kondisi yang sama dalam menuntut ilmu, seperti kita dalam satu kelas yang sama ya, untuk meraih keberkahan seperti itu. Matikan mic jika belum dipersilahkan, raise hand jika ingin bertanya, tetap di tempat selagi bisa, fokus dan juga mangga berpartisipasi ya, berpartisipasi dalam bisa berkomentar ataupun bertanya gitu, ataupun berbagi insight nantinya setelah beres kelas ini, seperti itu. Baik, selanjutnya mangga jadi silakan open cam jika tidak ada masalah ataupun tidak ada kesulitan kendala apapun. Baik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, sebelum kita mulai, mari kita ini dulu ya, mari kita membaca Al-Quran tilawah bersama-sama dulu. Bagi yang membawa mushaf, silahkan dibuka Al-Qur'annya. Kita tilawah terlebih dahulu di surat Di surat An-Nisa ayat 59, silahkan teman-teman. Di surat An-Nisa ayat 59. Baik, sudah ya, di layar kaca juga sudah ada. Bapak Ibu sekalian, silahkan mic-nya di close saja ya. Kita tilawah bareng-bareng, tapi izinkan saya untuk memimpin, tapi tetap Bapak Ibu, Akang Teteh semuanya untuk membuka mushaf atau membaca masing-masing di rumah masing-masing ya, seperti itu teknisnya. Oke, jadi tidak perlu open mic supaya lebih kondusif. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.
Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Ta'budu. Allah dan taatilah Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Ya. Alhamdulillah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Amin. Dan ayat ini pun berkorelasi ya dengan pembahasan kita pada minggu kali ini, gitu ya. Ada yang tahu, Bapak Ibu semuanya, apa judul Bishar pada malam hari ini? Yang tahu boleh di kolom chat. Tentang sumber ekonomi syariah. Mantap Teh Amanda. Sumber ekonomi syariah ya. Oke, ada lagi? Ada yang tidak setuju? Ada yang punya pendapat lain? Oke. Nah, yang akan kita bahas Bapak Ibu semuanya, yang akan kita bahas adalah sumber, ini sebenarnya ada satu kata yang terlewat ya. Sumber hukum ekonomi syariah ya. Sumber hukum ekonomi syariah. Jadi kita akan mempelajari nanti dari hukum ekonomi syariah yang ada itu sumber-sumbernya itu dari mana saja. Ya kan? Kalau dari Bu Neneng yang kemarin kan kita highlight bedanya dengan hukum konvensional dan hukum syariah, ekonominya itu berasal dari sumbernya. Nah, kita akan bahas sekarang sumber hukum ekonomi syariah itu dari mana aja. Tapi sebelum itu, boleh Teh Diar atau Pak Dik-Dik untuk bisa memunculkan pretestnya. Kita akan mengisi pretestnya terlebih dahulu seperti biasa ya. Nanti juga ada post test, jadi jangan kemana-mana. Nah, sudah ada, silahkan untuk diisi langsung ya, yang ada di layar kaca. Mangga langsung diisi. Dan bisa langsung, ini dipelajari dulu sih, maksudnya dibaca dulu langsung diisi gitu ya. Silahkan. Sudah muncul ya di layar teman-teman ya. Jika ada yang belum ada, sudah kan? Nah, mangga coba diisi terlebih dahulu. Sudah siap Teh Hana Hanifah, terima kasih sudah membantu menjawab, jazakillah khair. Nah, alhamdulillah sudah lumayan banyak. Saya coba bacakan ya di sini ya. Pertama, manakah di bawah ini yang merupakan sumber hukum dalam kajian ilmu hukum? A. Peraturan perundang-undangan. B. Kebiasaan. C. Doktrin. D. Semua benar. Nah, dari mana? Oke. Ini tolong diisi dengan kemampuannya masing-masing ya. Tidak perlu googling. Tidak perlu melihat buku dan kemana-mana. Ini pretest untuk mengukur ini ya, pengetahuan kita. Yang kedua, dalam kajian hukum Islam terdapat al-adillah al-mukhtalifah, dalil-dalil yang diperselisihkan. Ada apa aja dalil itu? Di antaranya yang pertama Al-Qur'anul Karim, 2 hadis, 3 istihsan, yang keempat ijma'. Silakan untuk dijawab. Lalu yang ketiga ya, menyamakan hukum sesuatu yang tidak ditentukan dalam nas dengan sesuatu yang lain yang hukumnya sudah ditentukan dalam nas atas dasar illat hukum disebut dengan A. Kias, B. Ijma, C. Istihsan, 3 atau D. Istishab. Ya, silahkan ya untuk dijawab sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak masalah. Oke, ini sudah lebih dari setengahnya. Silahkan Bapak Ibu, Kang Teteh, rekan-rekan semuanya untuk bisa ini ya diisi langsung sespontan mungkin. Nggak dipahami dulu tapi ya pertanyaannya apa aja di sini. Jadi ini nanti bisa mengukur perubahan pemahamannya nanti di akhir di post test seperti itu.
Oke, mungkin ada yang memang sudah pernah belajar ekonomi syariah. Wah, ini saya tahu nih dari kuliah ini ya. Oh, dari dosen ini atau dari ustadz mana gitu. Silahkan teman-teman ya diisi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Seperti itu. Oke, di sini sudah ada 174 partisipan ya yang hadir. Silahkan. Yang belum vote silahkan segera vote ya. Vote kita akan tutup beberapa menit lagi. Silahkan. Ini masih 70% yang sudah mengisi ya, sudah meng-vote. Oke. Oh iya, saya juga mau ini ya, mau mengingatkan teman-teman semuanya, jangan lupa untuk mengisi absen. Kapan ngisi absennya? Kapan saya tanya? Kapankah mengisi absen? Mengisi absen di awal atau di akhir? Ya, mengisi absen di akhir ya, di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Jadi isilah di akhir karena di sana ada evaluasi, ada apa namanya tuh kepuasan dan segala macam supaya kita bisa mengukur kepuasan kita dan evaluasi. Kalau di awal nggak bisa ngisi evaluasinya. Apa yang mau dievaluasi ya? Belum beres. Nah, sampai akhir dulu baru hadirin sekalian mengisi apa namanya? Absen. 80% absen terisi untuk setiap orang akan mendapatkan sertifikat kayak gitu. Perlu full 80% ya, minimal 80% gitu. Fullnya bukan 100%, fullnya 80% lah minimal. Kayak gitu. Oke, 30 detik lagi kita akan tutup. Teman-teman silakan untuk segera vote. 30 detik lagi, 20 detik lagi. Seperti itu. Oke, dan nanti link absen akan saya drop di sini ya. Dan juga akan mungkin sama panitia lagi juga akan diingatkan di sini ya di akhir. Sama di grup pun nanti ada di bio ya, di link bio grup 1 ataupun grup yang lainnya. Nanti insya Allah siap-siap untuk ngisi absen di akhir. Seperti itu. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita end polling. Mangga, admin Teh Diar, Pak Dik-Dik, kita end polling. Cukup. Oke, terima kasih. Oke. Nah, oke, mungkin itu saja untuk pembukaannya ya. Setelah ini kita akan langsung mendengarkan sebuah pemaparan dan juga ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan ya, insya Allah. Saya sampaikan kembali tadi adab-adabnya, silahkan untuk dipenuhi, catatannya disiapkan untuk mencatat karena ilmu itu seperti hewan buruan ya, kalau misalkan nggak dicatat nanti hilang gitu ya, supaya berkah kita tulis. Itu saja. Setelah ini kita akan ditemani oleh hostnya, moderatornya yaitu Prof. Neni. Saya sapa dulu Prof. Neni. Assalamualaikum, sudah tergabung sama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Sudah Neni. gabung Kang dari awal. Siap. Sudah melihat hasil pretest. Sudah melihat hasil pretest. Sehat Bu Neni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, teman-teman semuanya, mari kita doakan juga Bu Neni dan kawan-kawan semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kepada Prof Neni sebagai moderator dan juga akan mengisi, ada sedikit pembahasan yang akan dibahas. Waktu dan tempat kami haturkan, Prof. Ya, terima kasih Kang Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Prof. Jelas, Prof. Jelas. Sayang kalau tidak kedengaran ya, kadang-kadang kalau virtual ini suka ada banyak gangguan ya. Apa kabar semuanya, sahabat penggerak ekonomi syariah? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan sehat semua ya kita.
walaupun dalam situasi seperti ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan ya untuk bisa silaturahim, bisa bergabung dalam kegiatan BISTAR, Bincang Ekonomi Syariah bersama saya dan kawan-kawan. Oleh karena itu senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum diserahkan kepada narasumber Pak Panji, saya menyampaikan apresiasi ini kepada peserta ya, para penggerak ekonomi syariah yang sudah menyampaikan WeChat dan saya sudah baca semuanya, itu ada 25 pertanyaan. Masya Allah luar biasa, ini menambah gitu ya, memotivasi kita untuk menyampaikan sharing tentang ekonomi syariah ini, karena ternyata banyak ya yang ingin diketahui. Nah, kami tim telah bermusyawarah bagaimana cara untuk menjawab, karena ini pertanyaan yang bagus semuanya. Ada berapa juga dari peserta ya pada waktu itu sahabat yang mengusulkan baik dibuat e-book dan lain sebagainya, tapi kami menimbang lagi yang lebih efektif, terutama ini sarannya dari Kang Faisal, itu menambah ini buat saya menambah lahan ibadah ya Kang Faisal narasumber. Insya Allah untuk ke depan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami jawab melalui video, begitu ya. Karena kalau dicatat mungkin begitu ya, mungkin saya juga terlalu banyak menulis begitu ya. Tapi melalui video. Tapi kalau melalui video tidak bisa tidak bisa disitasi ya. Gak apa-apa, supaya langsung dicari nanti. Allah minta doanya mudah-mudahan untuk ke depan pertanyaan-pertanyaan melalui chat yang belum dibahas di setiap sesi ini oleh narasumber nanti akan dijawab melalui video. Berikutnya saya memberikan highlight ya untuk materi yang lalu mengenal ekonomi syariah. Ada yang tahu tadi Kang Faisal bertanya, saya bertanya juga. Ini bebas aja ya Kang Faisal ya, boleh dibuka nanti di unmute ya kalau yang mau menjawab. Apa istilah ekonomi syariah dengan ekonomi Islam? Kira-kira apa? Ekonomi syariah dengan ekonomi Islam. Supaya tidak memakan banyak waktu. Nah, di Indonesia dikenal ekonomi syariah. Ya, dilihat dari peraturan perundang-undangan itu dikenal ekonomi syariah, baik di undang-undang perbankan, di undang-undang peradilan agama, di undang-undang perbankan syariah maksudnya, di undang-undang perbankan juga, di peradilan agama, undang-undang peradilan agama, termasuk juga ada kompilasi hukum ekonomi syariah. Sementara di negara lain dikenalnya adalah ekonomi Islam, Islamic economy. Nah, ini memang ada beberapa pertimbangan politis menggunakan istilah ini, gitu ya. Jadi karena khawatir masyarakat menganggap bahwa ekonomi syariah itu hanya kalau menggunakan ekonomi Islam diperuntukkan bagi orang Islam. Begitu. Kalau menggunakan bank Islam, kan di negara lain Islamic Bank. Hanya di Indonesia ya Syariah Bank. Di negara lain termasuk di Malaysia kan Islamic Bank. Ya, undang-undangnya juga sama. Nah, hanya di Indonesia. Jadi dikhawatirkan ada anggapan bahwa ekonomi Islam itu hanya untuk yang beragama Islam. Kemudian juga memang kita memiliki sejarah yang
kurang bagus ya pada masa penjajahan Hindia Belanda. Umat itu dijauhkan dari Islam. Ada yang ingat ya mungkin ya yang mempelajari sejarah. Umat Islam tidak boleh dilarang melakukan ibadah, terutama ibadah mahdoh. Dibangun masjid-masjid yang bagus, mengaji boleh, sholat di masjid, tapi pendidikan, ekonomi, politik dijauhkan dari Islam. Nah, ini masih terasa sampai sekarang. Nah, pada saatnya nanti sebetulnya yang lebih tepat adalah ekonomi Islam. Karena seperti yang tadi yang minggu lalu disampaikan oleh Ibu Neneng bahwa ekonomi syariah itu kan merupakan tidak terlepas dari masalah akidah. Ya, semuanya berkaitan dengan Allah, kita sebagai makhluknya, dan juga tidak lepas dari akhlak. Begitu. Kalau bicara syariah sebetulnya lebih sempit, hanya merupakan satu bagian saja. Ini mungkin satu saja ya, ada satu lagi berkaitan dengan perbedaan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Tapi Kang Faisal takut memakan waktu banyak ya, karena sekarang kita berkait tentang sumber hukum sumber-sumber hukum ekonomi syariah. Yang satunya lagi nanti saja saya jawab di dalam video. Apa bedanya ekonomi syariah atau ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, terutama kapitalis? Itu mungkin ya. Untuk selanjutnya kita undang saja narasumber Bapak Panji Adam Putra SHMH sebagai narasumber pada malam ini yang akan menyampaikan topik tentang sumber hukum ekonomi syariah, baik dari aspek Islamnya maupun hukum positif. Sehingga tadi kan ada pertanyaan. Saya perkenalkan ya, Bapak Panji Adam Agus Putra SSY MH, ini kandidat doktor. Beliau dosen tetap Fakultas Syariah Unisba. ID Sintanya 6014141, bisa dilihat di Google Scholar ya. Masukkan saja nama ini, pasti akan keluar tulisan-tulisannya. Kemudian juga anggota himpunan SSI APC Founder Korwil Jabar. Beliau juga sebagai Dewan Pengawas Syariah ya, Pak Panji ya? Ya, tidak dimasukkan ke sini ya. Alhamdulillah telah lolos sebagai Dewan Pengawas Syariah. Karya tulisnya banyak sekali, antara lain 10 buku dan 9 artikel. Buku ini antara lain Pengantar Hukum Perbankan Nasional, Hukum Bisnis dilengkapi dengan Hukum Bisnis Syariah, Fikih Muamalah Maliyah, Konsep Regulasi dan Implementasi, kemudian Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah. Jadi beliau memang pakar di bidang ekonomi syariah. Silakan Pak Panji untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahim kembali di bincang-bincang ekonomi syariah bersama Profesor Dr. Neni Sri Imaniati SHMH. Sebelumnya saya mau menyapa Prof Neni dulu. Gimana Prof kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Panji. Kita jarang ketemu ya karena banyak kuliahnya online. Pak Panji ini kolega saya di Fakultas Syariah untuk mata kuliah Hukum Perbankan Syariah ya, Hukum Pengantar Hukum Indonesia ya. Alhamdulillah S2-nya dari Magister Ilmu Hukum
pasca Unisba, dan doktor ilmu hukumnya doktor ilmu hukum Unisba. Ini sangat potensial ya, masih muda, sangat potensial. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Prof telah memberikan izin kesempatan untuk saya menyampaikan materi yang sederhana ini terkait sumber hukum ekonomi syariah. Jadi insya Allah Ibu Bapak, sahabat-sahabat pejuang ekonomi syariah, hari ini kita akan bahas sekilas tentang sumber hukum ya. Jadi temanya sumber hukum ekonomi syariah. Kalau sumber ekonomi syariah ini juga terlalu luas kajiannya karena ada sumber pendapatan negara dan atau sumber-sumber yang lainnya. Tapi kita batasi pertemuan hari ini, insya Allah kita akan bahas sumber hukum ekonomi syariah. Punten, Kang Faisal mungkin ini bisa di share materinya ya. Baik, next. Ya, kita lihat dulu ya definisi terkait sumber hukum itu apa. Kalau dalam teori ilmu hukum kan pada hakikatnya atau asal mula sumber hukum itu adalah rasa keadilan. Tapi karena adil itu dia sifatnya abstrak, dia sulit ya untuk dikonkretisasi. Sehingga kalau kita melihat dalam beberapa literatur, sumber hukum itu adalah tempat di mana kita dapat melihat bentuk dari perwujudan. Atau dalam kata lain, sumber hukum juga dia adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan aturan atau hukum, sehingga menimbulkan kekuatan hukum yang mengikat. Singkatnya, sumber hukum itu dapat juga ya di sini disebut asal muasal hukum, atau segala sesuatu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap timbulnya hukum, dari mana hukum itu ditemukan, atau dari mana sumber atau asal dari norma hukum tersebut. Jadi secara sederhana sumber hukum itu ya kita dapat artikan dari mana atau asal muasal ya hukum itu ada ya atau hukum itu ditemukan. Kira-kira singkatnya seperti itu. Nanti mungkin Prof Neni bisa menambahkan. Next. Nah, kalau kita lihat dalam dasar-dasar ilmu hukum ya, kalau teman-teman di Fakultas Hukum itu sudah tidak asing lagi dalam pengantar ilmu hukum itu sumber hukum itu ada 5 ya, dan tadi juga sudah ditanyakan ya di kuis, ada undang-undang, kemudian juga ada kebiasaan, kemudian traktat, perjanjian internasional, jurisprudensi ya, putusan hakim yang sudah tetap yang diikuti oleh hakim-hakim setelahnya, dan terakhir doktrin ya atau pendapat pakar hukum ya. Di doktrin itu harus pendapat pakar hukum di sini. Ini 5 sumber hukum dalam kerangka atau perspektif teori ilmu hukum. Nanti juga kita lihat dalam kajian hukum ekonomi syariah yang sudah terbentuk hari ini dalam bentuk regulasi, ya, bisa dilanjutkan slide-nya. Nah, ini ya, kita lihat ini perwujudan ya sumber hukum dari hukum ekonomi syariah itu. Pertama mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, dalam konstitusi kita ya pasal 33 itu membahas tentang demokrasi ekonomi ya kalau tidak salah. Kemudian juga pasal 29 ya kebebasan beragama ya, salah satunya mengimplementasikan keyakinan kita sebagai umat Islam dalam bidang ekonomi itu dilindungi oleh konstitusi ya. Kemudian juga kita lihat ada beberapa peraturan perundang-undangan ya yang sudah diundangkan oleh pemerintah kita yang berkaitan dengan ekonomi syariah ya, undang-undang yang bertemakan ekonomi syariah. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu tentang perbankan syariah ya.
Kemudian juga masih di tahun 2008 itu ada Undang-Undang Nomor 19 ya tahun 2008 itu tentang SBSN ya, Surat Berharga Syariah ya negara, atau kita biasa sebut dengan istilahnya sukuk. Di konven biasa disebut dengan SUN ya, Surat Utang Negara. Nah, di kita sudah punya regulasi yang terkait dengan sukuk ya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008. Bahkan DSN juga sudah mengeluarkan fatwa kemarin ya. Di DSN sudah ada fatwa terkait dengan sukuk, khusus terkait dengan sukuk selain fatwa tentang SBSN. Kemudian juga fatwa Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Berikutnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Ya. Ini yang kedua ya, karena yang pertama itu tahun 99 kalau tidak salah, nomor 38 tahun 99 ya, di revisi ya menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama. Ini juga hasil revisi dari sebelumnya ya, nomor 7 ya tahun 89 kalau tidak salah. Ya, kemudian 3 2006, kemudian 50 2009. Kenapa kaitannya dengan peradilan agama? Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, khususnya pasal 49, bahwasanya peradilan agama itu dia punya kewenangan ya, memperluas kewenangan pengadilan agama bukan hanya berkaitan dengan talak ya atau cerai, waris, hibah, wasiat, tapi juga diperluas penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Nanti dilihat ya di penjelasan resmi undang-undang tersebut yang dimaksud dengan ekonomi syariah itu kan ada perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, gadai syariah dan seterusnya. Dan ini merupakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ekonomi syariah di Indonesia. Mungkin kalau yang sifatnya rancangan juga kita sedang ada didiskusikan ya, terkait dengan undang-undang ekonomi syariah ya, mudah-mudahan kita sudah kedepannya sudah punya undang-undang tentang ekonomi syariah, khusus tentang ekonomi syariah. Walaupun kita juga Prof. Denny bakalan punya ini ya, kalau nggak salah apa undang-undang hukum perikatan ya, yang ya, nanti mungkin sedang di dalamnya sekarang ya sedang disusun. Sedang disusun ya, mungkin di dalamnya Ya. juga ada nilai-nilai atau prinsip-prinsip syariah ya terkait dengan hukum perjanjian. Ini APSI ya yang sedang menyusunnya, Asosiasi Pengajar Ya. Peneliti Hukum Ekonomi Syariah, Ekonomi Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan segera terbit undang-undangnya. Dan undang-undang yang lainnya mungkin ya. Kemudian juga PBI dan POJK ya sebagai landasan yuridis bagi perbankan syariah ya. Kemudian juga KHS ya berdasarkan Perma nomor 2 tahun 2008 ya, kompilasi hukum ekonomi syariah. Mungkin nanti teman-teman dari Pengadilan Agama bisa banyak berbicara terkait dengan implementasi KHS ini bagi hakim di peradilan agama seperti apa ya. Kemudian terakhir, nah ini Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Walaupun sebetulnya fatwa DSN ini dia bukan termasuk hierarki peraturan perundang-undangan, tapi dalam tataran implementasinya bagi lembaga keuangan syariah itu memang diwajibkan agar mengikuti prinsip syariah. Nah, prinsip syariah itu salah satunya pengertiannya ya adalah fatwa DSN ini gitu kan. Jadi mau tidak mau bagi lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, ya dia harus berpedoman terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional ini ya. Dan kalau kita lihat juga di Undang-Undang PT itu kan kalau misalnya perseroan terbatas yang dia menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka wajib di dalamnya ada Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini dia terikat ya, dia terikat oleh fatwa DSN karena implementasi di lapangannya hanya bisa dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah ya. Dewan Pengawas Syariah adalah kepanjangan tangan dari DSN MUI ya. Jadi DPS itu adalah kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional. Makanya kan ada seleksi atau ada apa istilahnya
tes ya sebagai calon Dewan Pengawas Syariah, dan bahkan sekarang ada sertifikasi Dewan Pengawas Syariah ya, karena dia profesi ya sekarang itu. Nanti kita akan banyak berbicara tentang fatwa DSN di akhir-akhir slide. Baik, berikutnya supaya tidak banyak panjang. Ini ya. Kalau dalam kajian ilmu usul fikih ya, istilah sumber hukum itu biasa disebut dengan istilahnya masadir ya. Kalau sumber hukum itu masadirul ahkam. Cuman istilah masadirul ahkam itu juga tidak disepakati, karena dalam beberapa literatur juga biasa disebut dengan istilahnya al-adilatu syar'iyyah ya. Dalil-dalil syara itu kan. Jadi kalau masadirul ahkam itu secara bahasa adalah sumber-sumber hukum ya. Nah, di sini bisa terlihat ya, dapat dikatakan masadir itu bentuk jamak ya, dari masdar itu segala sesuatu dan tempat merujuk segala sesuatu. Dalam usul fikih kata ini berarti rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam, seperti sumber air adalah tempat memancarnya air yang sering disebut dengan mata air, yang hanya dapat digunakan untuk Al-Quran dan Sunnah. Jadi istilah masadirul ahkam itu, kata sebagian ahli usul fikih, ini digunakan hanya untuk sumber yang sifatnya primer, ya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dan kata ini tidak berlaku untuk ijma dan kias. Ya. Karena ijma dan kias adalah cara menemukan hukum. Dia bukan sumber hukum, tapi dia adalah cara. Maka ijma dan kias itu menurut sebagian pakar usul fikih disebut dengan adilatus syar'iyyah ya, atau dalil-dalil syara'. Kira-kira seperti itu. Jadi masadir ahkam atau sumber hukum itu adalah wadah yang daripadanya digali norma-norma hukum tertentu, sedangkan kata dalil merupakan petunjuk yang membawa kita menemukan norma-norma hukum tersebut. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau dalam kajian ilmu usul fikih, istilah masadirul ahkam ini lebih tepatnya digunakan untuk Al-Quran dan Sunnah. Yang sisanya, ijma, qiyas, dan nanti yang akan kita bahas metode-metode ijtihad yang lainnya, itu digunakan istilahnya adalah adilatul syar'iyyah atau dalil-dalil hukum syara'. Kira-kira seperti itu singkatnya. Next. Ya, ini ya penjelasan lebih lanjutnya ya. Jadi sedangkan dalil dalam bahasa Arab itu bentuk jamaknya al-adilah ya. Kata dalil dapat digunakan untuk Al-Quran dan Sunnah, juga dapat digunakan untuk ijma, kias, karena memang semuanya menuntun kepada penemuan hukum Allah dan termasuk juga ar-ra'yu ya, penggunaan akal. Dalam literatur usul fikih terdapat pembahasan tentang masadirul ahkam dan adilatus syar'iyyah ya. Ini diskusinya agak panjang ya terkait mana istilah yang digunakan, apakah istilah masadirul ahkam atau adilatus syar'iyyah gitu kan. Nah, kalau kita lihat di literatur usul fikih, kebanyakannya memang istilah yang digunakannya adalah adilatus syar'iyyah. Mungkin buku-buku usul fikih yang belakangan itu menggunakan istilahnya masadirul ahkam. Kita lewat saja ya, karena penjelasannya ada di berikutnya. Oke, next dulu saja. Nah ini ya, kalau dalam kajian ilmu hukum Islam itu kan dalil itu dibagi dua, ada al-adilah al-muttafaq 'alaiha, yaitu dalil-dalil yang sepakati ya. Ada dalil-dalil yang tidak disepakati ya. Dalil yang sepakati itu Al-Qur'an, Sunnah, ijma, qiyas ya. Jadi 4 tuh ya. Ini saya merujuk dari pendapat yang dipegang oleh mayoritas. Walaupun kalau kita melihat dalam literatur lain mungkin hanya Al-Qur'an dan Sunnah saja, atau juga Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma. Qiyas nggak masuk. Jadi cuman saya mengutip dari usul fikihnya Wabaz Zuhaili, itu kata beliau yang disepakati berdasarkan kebanyakan ulama atau jumhur itu adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sedangkan ya dalil-dalil yang mukhtalaf atau dalil-dalil yang tidak disepakati itu banyak ya. Di sini ada istihsan, ada maslahah, ya, ada uruf. Nanti kita akan bahas satu-satu dan kita akan lihat bagaimana implementasi dalil-dalil ini dalam konteks ekonomi syariah. Karena memang begini,
kalau kita melihat buku-buku usul fikih, ya, baik usul-usul fikih yang klasik ya, kan kita pertama itu Risalah Imam Syafi'i itu, ya, kemudian diikuti ya oleh ulama-ulama berikutnya dan ulama-ulama kekinian, itu jarang membahas ilmu usul fikih yang implementasi atau contoh-contohnya itu berkaitan dengan ekonomi syariah. Itu sangat langka, ya. Itu sangat langka. Jadi kalau kita merujuk misalnya usul fikih yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili, kemudian Ali Ashabullah, Abu Al-Khalaf, Abu Zahra, atau yang lainnya gitu kan, yang kontemporer, itu pun masih sedikit menyinggung tentang contoh-contoh implementasi, misalnya istisan dalam konteks ekonomi syariah seperti apa, istislah dalam ekonomi syariah seperti apa, uruf dalam ekonomi syariah seperti apa, istishab dalam ekonomi syariah seperti apa. Kebanyakannya masih dalam konteks ibadah, ya, ibadah mahdoh dalam hal ini gitu, atau dalam konteks muamalah secara luas, belum menyentuh aspek ekonomi syariah, apalagi ekonomi syariah yang sifatnya muasirah atau kekinian, kontemporer, itu masih jarang. Mungkin kalau kita melihat ada satu buku yang cukup bagus ya, yang ditulis oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, judulnya ini ya, Asar Al-Dilah Al-Mukhtalif Fiha. Ini buku terkait dengan dalil-dalil syara ini, tapi beliau ngasih contohnya banyak, kasih contohnya contoh-contoh yang berkaitan dengan transaksi muamalah. Jadi ibu bapak dan teman-teman pejuang ekonomi syariah, kalau memang mau mempelajari lebih lanjut terkait contoh-contoh muamalah dalam konteks dalil-dalil syara, bisa merujuk ke buku tersebut. Tapi memang buku tersebut masih berbahasa Arab. Ya, ini kira-kira sekitar 700 halaman lah ya. Kemudian juga ada berikutnya, next. Nah, kalau kita lihat ya, ini saya kutip dari pendapatnya Shubair ya, Utsman Shubair. Ini beliau di dalam bukunya ya, Al-Madkhal ila Fiqhil Muamalah Al-Maliyah, membagi sumber hukum ekonomi syariah itu menjadi 6 ya. Jadi saya ini dapatkan dari bukunya Shubair ya. Ini bukunya seperti ini ya. Masih berbahasa Arab juga ini bukunya, Al-Madkhal ila Fiqhil Muamalah Maliyah Al-Mal Al-Milki wal Aqd. Kata beliau ya. Jadi kalau terjemah bukunya pengantar kepada fikih muamalah, kira-kira seperti itu. Jadi kata beliau yang menjadi sumber hukum ekonomi syariah itu ada 6. Pertama, Quran. Kenapa? Karena kata Shubair, di dalam Al-Quran itu banyak disinggung juga ayat-ayat yang berkaitan dengan transaksi ekonomi. Ya, mungkin nanti pembahasannya mungkin oleh Pak Sandi ya, temanya kalau tidak salah terkait dengan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ekonomi. Ya, jadi dalam Al-Quran banyak sekali ya disinggung terkait pembahasan masalah ekonomi. Ya, ada tentang riba dalam Al-Quran, ya, ada tentang larangan maisir, ada larangan makan harta orang lain dengan cara yang zolim atau batil. Maka ada surat khusus tentang mengurangi timbangan ya, at-tatfif. Itu surat Al-Mutaffifin ya. Wailul lil mutaffifin ya, celaka orang-orang yang dia mengurangi timbangan. Itu dalam Al-Qur'an banyak sekali ya. Ini kalau dikategorikan kira-kira berapa persen nih dari Al-Qur'an yang berbicara tentang masalah ekonomi. Kemudian hadis Nabawi ya. Hadis Nabawi juga banyak sekali kalau kita mempelajari hadis Nabi yang berkaitan dengan aspek ekonomi syariah. Kita lihat saja dalam Bulughul Maram lah ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kan membuat bab khusus dalam Bulughul Maram, ada Kitabul Buyu ya, kitab tentang jual beli. Di dalamnya kan ada bab tentang jual beli sendiri, mudharabah, musyarakah, rahan, hawalah, kafalah dan sebagainya. Jadi hadis-hadis Nabi banyak sekali yang berkaitan dengan aspek ekonomi. Mungkin nanti bisa pembahasan tema tersendiri terkait dengan hadis-hadis ekonomi syariah. Kemudian ijma ulama juga ya, kalau kita membaca buku yang ditulis oleh Ibnu Mundir, Al-Ijma, itu di situ dibahas tentang ijma atau konsensus kesepakatan ulama terhadap akad-akad syariah. Misalnya ajma al-ulama ila sihati aqdus salam ya, ulama telah sepakat tentang kebolehan akad salam gitu kan. Walaupun kan akad salam ini pada dasarnya akad goror ya. Karena mabi ya atau objek
atau barang yang diperjualbelikan kan tidak ghair imkanu taslim atau bi ghairi qudratu taslim, tidak bisa diserah terimakan ketika terjadinya akad ya. Nah, itu gharar. Tetapi karena memang adanya hajah ya, adanya kebutuhan yang memang kita membutuhkan akad tersebut ya, sehingga para ulama menetapkan hukumnya diperbolehkan. Maka kita kalau melihat dalam buku yang ditulis oleh Ibnu Munzir Al-Ijma, beliau mengatakan banyak sekali akad-akad syariah yang memang sudah disepakati hukumnya oleh para ulama. Ya, nanti bisa dilihat saja bukunya Al-Ijma, itu 1 jilid kalangan Ibnu Munzir. Kemudian juga ijtihad dan metodologinya yang akan kita bahas pada slide berikutnya juga itu merupakan sumber hukum dalam ekonomi syariah. Ya, kemudian juga turas al-fiqih. Nah, ini yang memang penting juga untuk mempelajari ekonomi syariah secara komprehensif. Memang alangkah baiknya kita merujuk kepada turas fikih. Turas fikih itu artinya kitab-kitab warisan para ulama-ulama terdahulu. Ya, ini biasanya dipelajari dalam ilmu muqaranul mazahib atau ilmu perbandingan mazhab. Ya, jadi kitab-kitab dalam mazhab Hanafi, ya, mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, kita pelajari ya hal-hal yang berkaitan dengan aspek muamalah atau ekonomi di dalamnya. Sebagai bahan pertimbangan, boleh jadi hukum-hukum yang hari ini itu sudah pernah dibahas, ya, sudah pernah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu, atau minimal isyarat-isyaratnya sudah dibahas oleh para ulama. Ya, jadi sehingga kita bisa merujuk kitab-kitab tersebut sebagai sumber dalam mempelajari ekonomi syariah. Karena memang kelemahan di kita itu kan sebetulnya ketika merujuk ke dalam buku-buku klasik ya, itu memang hari ini masih minim, termasuk di Fakultas Syariah juga masih minim ya untuk merujuk langsung ke kitab-kitab fikih warisan para ulama, padahal itu menjadi sumber primer lah kalau dalam penelitian ya, karena memang boleh jadi pembahasan-pembahasan mereka jauh lebih komprehensif daripada pembahasan yang kita lakukan. Kemudian juga keputusan lembaga fatwa. Ini jadi rujukan atau menjadi sumber hukum ya. Di Indonesia ada Dewan Syariah Nasional. Kemudian misalnya di Saudi Arabia ada Lajnah Daimah ya. Di Mesir misalnya ada Majma' Buhus Al-Islamiyah. Itu kan lembaga fatwa yang memiliki otoritas dalam proses penetapan dan mengeluarkan fatwa ya. Jadi lembaga fatwa ini menjadi rujukan. Nah, di kita DSN MUI itu satu-satunya lembaga yang diamanahi oleh undang-undang atau regulasi yang berhak untuk dia menetapkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Jadi bisa dilihat saja misalnya fatwa terkait dengan satu permasalahan itu bisa dirujuk oleh kita ke fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan oleh DSN MUI. Kira-kira seperti itu. Berikutnya, next. Oke. Baik, ini tadi sudah ya, dalil-dalil yang sepakati itu 4 ya, Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Walaupun saya katakan tadi di awal, boleh jadi ada beberapa literatur atau pendapat lain yang tidak sepakat dengan pendapat Wahbaz Zuhaili ini. Cuman ini pendapat yang banyak dipegang oleh mayoritas ulama. Jadi kalau kita melihat ijtihad itu kan kata Wahbaz Zuhaili huwa amaliyatul istinbat wal ahkam syar'iyyah min adillatiha tafsiliyah fi syariah ya. Jadi ada juga definisi Syaukani gitu, istifragul wus'i fi nail haq bi syar'i al-amali bi tariqatil istinbat minal Qur'an was sunnah. Jadi ijtihad itu adalah mengeluarkan seluruh potensi intelektual ya untuk menggali hukum dan menetapkan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah memenuhi syarat untuk ijtihad yang disebut dengan mujtahid ya. Nanti kalau pembahasan ilmu usul fikih panjang ya, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid. Nah, ijtihad ini juga ada ijtihad yang sifatnya infirodiyah, personal, ada ijtihad yang sifatnya jama'i atau kolektif. Nah, lembaga fatwa tadi seperti DSN, MUI ya di Indonesia atau misalnya di Saudi Lajnah Daimah ya. Kadang dengan kita juga suka beda tuh ya Lajnah Daimah fatwanya dengan fatwa kita di DSN itu merupakan bentuk ijtihad kolektif. Jadi bukan ijtihad personal. Kalau zaman dulu zaman imam-imam mazhab seperti ijtihad Imam Syafi'i, Imam Malik itu kan sifatnya personal ya, ijtihad yang sifatnya personal. Kalau hari ini untuk adanya keseragaman gitu kan ya, maka dilakukanlah ijtihad yang sifatnya kolektif oleh lembaga yang memiliki otoritas ya, seperti Majelis Ulama Indonesia. Nah, di sini ada metode-metode ijtihadnya ya.
Pertama seperti istihsan ya. Jadi istihsan itu kalau kita melihat banyak digunakan dalam referensi mazhab Hanafi ya dan mazhab Maliki. Jadi istihsan itu adalah udulul mujtahid min kiasin jali ila kiasil khofi ya. Berpindahnya ya seorang mujtahid dari kias yang terang jali kepada kias khofi ya. Lidalilin karena ada dalil yang mengharuskan untuk berpindah. Nah, kalau kita melihat sebetulnya dalam penerapan transaksi ekonomi syariah, contoh istisan itu adalah kalau kita melihat mazhab Hanafi itu bai'ut taksid ya, bai'ut taksid itu jual beli secara cicil, determin ya. Ya, jual beli secara cicil. Nah, itu kan dalil mazhab Hanafi itu istisan sebetulnya ya. Jadi kata mazhab Hanafi dibolehkannya jual beli secara kredit, jual beli cicil itu berdasarkan istihsan itu ya. Karena kan idealnya jual beli itu kan nak dan binakdin, tunai. Tapi kalau cicil ya itu kan keluar dari keumuman atau juga udulu mujtahid min hukmun kulli ila hukmun juz'i lid dalil aw lil maslahah katanya gitu kan. Jadi berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang sifatnya umum kepada hukum yang sifatnya pengecualian atau hukum yang sifatnya juz'i ya, karena adanya dalil yang mengharuskan berpindahnya dalil tersebut gitu kan. Kemudian juga kalau kita lihat dalam mazhab Hanafi itu kan bolehnya syirkah mufawadah tuh ya, syirkah mufawadah itu. Jadi para pihak yang melakukan akad kongsi atau kerjasama itu kalau mufawadah kan sama dalam hal modal ya, pekerjaan ya, keuntungan. Nah, itu kan kalau kita melihat dalam literatur fikih tidak disepakati tentang syirkah mufawadah, tapi dalam mazhab Hanafi itu diperbolehkan karena dalilnya istihsan itu ya. Kira-kira itu contoh penerapan istihsan dalam konteks ekonomi syariah. Nanti banyak sekali lah. Kalau nggak salah di bulan Februari ada jurnal saya yang terbit itu tentang penerapan istihsan dalam muamalah maliyah. Nah, bisa dilihat saja di Google Cendekia atau Google Scholar saya itu tentang istihsan dalam muamalah itu ya. Kemudian juga maslahah ya. Maslahah juga banyak digunakan dalam konteks perbankan syariah ya. Contohnya kan dalam fatwa DSN, fatwa kita ya, diperbolehkannya dalam akad mudharabah itu pihak sahibul mal mensyaratkan adanya agunan ya, agunan bagi pihak mudharib ya. Kan sebetulnya kalau dalam akad mudharabah tidak perlu adanya jaminan karena akad mudharabah dia termasuk yadul amanah, dia termasuk akad-akad yang amanah. Kalau kita melihat pendapat Syubair itu kan ada akad-akad tausiqat, ada akad-akad amanah gitu kan. Nah, dalam akad amanah sebetulnya tidak diperlukan ada jaminan ya, karena dasar basicnya juga kita transaksi berdasarkan kepercayaan gitu kan. Tapi melihat konsep mudharabah ini di Indonesia agak rawan gitu kan, karena terkait dengan moral hazard di kita juga nggak bagus-bagus banget gitu ya. Jadi bolehnya hukum menetapkan agunan dalam akad mudharabah di perbankan syariah itu salah satu contoh konsep maslahat dalam konteks perbankan syariah. Kemudian juga uruf ya atau kebiasaan ini banyak sekali ya dalam fatwa DSN juga ketika jual beli mata uang ya antara satu negara dengan negara yang lain, sorof atau sebutan akad sorof, itu kan disyaratkan itu harus tunai itu ya. Kalau sesama negara itu kan bukan hanya tunai tapi juga harus sama ya, sama nilainya gitu kan. Kan kata Nabi az-zahab biz-zahab wal fiddah bil fiddah dan seterusnya ya. Yad dan biadin ya, tunai ya, yad dan biadin. Tapi kata Nabi fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fa bi kaifa syitum idza kana yad biadin. Kalau beda jenisnya ya rupiah dengan dolar itu tidak usah sama nilainya tapi syaratnya harus tunai ya, ada takobud. Nah, itu kan dalam fatwa kita takobut itu diterjemahkan boleh sampai maksimal 2 hari ya, karena berdasarkan uruf ya. Boleh jadi ada sebuah uruf di kita yang tidak bisa dilakukan secara tunai pada saat itu, tapi bisa diaplikasikan 2 hari kemudian. Itu kan berdasarkan uruf ya. Misalnya teman-teman pergi ke swalayan gitu kan, di situ misalnya ada ukudul izan. Ukul izan itu apa ya kalau dalam bahasa kita?
ya standar kontrak lah ya, sudah tahu itu harganya, misalnya ini harga buku di toko buku harganya 100.000 ya, kita nggak usah tanya lagi ya, beli pun nggak usah ada ijab kabul secara lisan, cukup dengan ta'ati atau mu'athah, itu kan secara urf, secara kebiasaan itu sudah terjadi jual beli ya. Jadi memang kebiasaan ini menjadi salah satu bahan atau dasar pertimbangan hukum, kan kaidahnya al-adah muhakamah. Kebiasaan itu bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan hukum. Kalau saya menerjemahkan seperti itu, jadi bukan adat itu adalah hukum, bukan, tapi al-adah muhakamah itu adat atau kebiasaan bisa dijadikan standar dalam penetapan hukum. Kira-kira seperti itu. Kemudian juga ada contoh istisab. Istisab itu kan al-asubaqaul makana ala makana hatta yujadu ma yughayyiruhu. Ya, tetapnya asalnya suatu hukum ya, tetap pada semula sampai ada dalil yang merubahnya. Itu dalam konteks muamalah ini sangat banyak ya contoh penerapan istisab ini gitu kan. Ya kalau orang yang sedang bersengketa hutang piutang, si A ya berhutang kepada si B, kemudian si A ngaku sudah bayar hutang kepada si B, itu kalau secara teori istisab ya si A belum bisa dikatakan sudah membayar karena belum ada bukti. Tetap saja dia berada posisi semula, dalam posisi si A itu berhutang kepada si B ya. Itu salah satu contoh istisab saja. Sebenarnya banyak sekali ya contoh-contoh istisab, cuman waktu mungkin tidak mencukupi. Ada lagi sadu zariah. Sadu zariah itu upaya preventif untuk agar kita tidak terjerumus terhadap sesuatu yang dilarang gitu kan. Jadi upaya preventif agar tidak terjerumus terhadap perbuatan yang dilarang. Pada hakikatnya itu boleh ya. Pada hakikatnya perbuatan itu boleh. Tapi dikhawatirkan akan terjerumus terhadap sebuah kemaksiatan, maka ditutup namanya dengan sadu zariah. Ya kalau dalam konteks muamalah sebetulnya kita menggunakan bitikoh al-i'timaniyah, kartu kredit ya dalam bahasa Indonesia. Itu hukumnya boleh selama memang kartu kredit yang syariah. Ya, yang syariah. Tapi kalau dia diberikan kepada orang yang punya sifat boros, israf, maka secara sadu zariah itu tidak boleh. Kenapa? Ya itu kan dikhawatirkan akan terjadi pemborosan, ya sedikit-sedikit pakai kartu kredit, sedikit-sedikit kartu kredit. Pada hakikatnya boleh, gitu kan. Cuman karena dia digunakan oleh orang yang boleh jadi punya sifat boros, gitu kan, tidak bisa mengendalikan nafsu belanjanya, maka ditutup dengan sadu zariah menjadi tidak boleh. Kira-kira seperti itu. Ada juga mazhab sahabi. Ada yang mengatakan mazhab sahabi, ada yang mengatakan qaul sahabi, ya. Ada yang mengatakan fatwa sahabi. Jadi pendapat sahabat. Ya dalam konteks muamalah kita bisa merujuk misalnya contohnya bai'ul inah, ya. Bai'ul inah ini kan adalah pendapat qaul sahabi dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya transaksi jual beli inah itu dilarang ya karena inah itu adalah hilah ribawiyah atau syibhatur riba ya. Jadi itu berdasarkan mazhab sahabi. Ada lagi syar'uman qoblana gitu kan, syariat sebelum kita ya, seperti akad muzaraah, akad mudharabah. Kan sebelum Islam datang, akad-akad itu sudah terjadi. Nabi dengan Siti Khadijah binti Khuwailid itu kan melakukan akad mudharabah. Jadi sebelum ada syariat kita, ya transaksi seperti mudharabah, musyarakah, muzaraah, musakoh, mukhabarah itu sudah ada zaman-zaman dulu kalau kita melihat dalam literatur sejarah. Sehingga penetapan hukumnya berdasarkan syar'uman qoblana atau syariat-syariat sebelum kami. Kira-kira seperti itu. Next. Saya percepat saja ya karena waktu tidak cukup waktunya. Ada produk ijtihad ya. Di sini ada 4 produk ijtihad ya. Pertama ada fikih, yang kedua fatwa, yang ketiga qadha. Qadha itu putusan pengadilan ya, oleh hakim diputuskan misalnya tentang perkara sesuatu gitu kan, itu namanya qadha. Ada lagi qanun. Qanun itu artinya undang-undang. Nah, fikih dan fatwa itu sifatnya tidak mengikat secara hukum. Ya. Jadi fikih dan fatwa dia produk ijtihad tapi dia tidak mengikat secara hukum. Beda halnya dengan qadha dan qanun. Kalau qadha dia mengikat tapi sifatnya relatif. Mengikatnya bagi pihak-pihak yang berperkara saja. Jadi selain pihak yang tidak berperkara maka tidak mengikat gitu kan. Ada putusan cerai atau putusan sengketa gitu kan. Ya dia hanya mengikat bagi para pihak yang bersengketa saja. Lain halnya dengan qanun. Karena qanun itu dia punya sifat kulliyah, universal. Ya dalam teori hukum kan undang-undang itu sifatnya universal, maka dia sifatnya mengikat secara hukum. Bagi yang melanggar ya dia kena sanksi. Karena kan itulah fungsi dari undang-undang seperti itu gitu kan, dia punya sifat mengikat
ya secara universal dan dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya. Jadi dua yang pertama tidak mengikat secara hukum, ya walaupun fatwa DSN itu dalam implementasinya dia mengikat karena memang kalau kita lihat fatwa DSN juga dia berfungsi sebagai tool atau sebagai alat untuk merancang sebuah aturan yang mengikat. Jadi misalnya ada PBI atau POJK, itu kan bahan dasarnya dari fatwa DSN tuh. Ya, jadi fatwa DSN itu mengikat ketika memang dia berfungsi sebagai tool bagi peraturan yang mengikat gitu kan. Jadi fikih dan fatwa, bedanya fikih dan fatwa apa? Kalau fatwa itu kan dia dari definisinya juga ada pihak yang bertanya, ya. Jadi tidak mungkin hukum itu keluar kecuali ada pihak yang bertanya, itu fatwa itu. Ya, dari definisinya kan seperti itu tuh, ya. Al-hukmu asyar'i'u liman sa'ala minhu. Hukum syara bagi pihak yang bertanya, gitu kan. Makanya ada komponennya, ada muftinya, ya, orang yang mengeluarkan fatwa, ada mustaftinya, pihak yang bertanya. Nah, fatwa itu mengikat bagi siapa? Bagi si muftinya, pengeluar fatwanya, dan bagi mustaftinya, bagi orang yang meminta fatwa atau petuah tersebut, ya. Beda dengan fikih. Kalau fikih kan tidak mengikat. Makanya kenapa kita dibuat sebuah regulasi dalam bentuk undang-undang, misalnya undang-undang perbankan syariah, undang-undang tentang SBSN, undang-undang wakaf, agar dia punya sifat yang mengikat secara hukum, gitu kan? Karena kalau kita tetap berdalil dengan fikih, ya itu terjadi perbedaan pendapat antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Ya kalau kita kan yang populer itu 4 mazhab. Kalau kita lihat dalam tarikh tasyri mazhab itu ribuan, sebetulnya bukan hanya 4. Ya, cuman tidak populer karena sudah tidak lagi ada pengikutnya, ya, mazhab-mazhab yang sudah punah seperti mazhab Tobari, mazhab Az-Zuhiri, ya, mazhab Syiah juga banyak sebetulnya gitu. Artinya ya fikih itu ya tidak mengikat karena dia rentan dengan perbedaan pendapat, gitu kan. Dalam ibadah juga kan seperti itu, fikih itu ya tidak mengikat, yang satu pakai kunut, yang satu tidak kunut, ya tidak bisa dipaksakan, gitu kan. Yang satu utak-utakan, ya, yang satu tidak utak-utakan. Itu kan tidak mengikat secara hukum, gitu kan. Ya, tapi fatwa itu relatif tadi, ya, artinya mengikat bagi pihak yang mengeluarkan fatwa, ya, dan pihak mustafti ada lagi istifta, gitu kan, proses pengeluaran fatwa itu sendiri. Jadi kira-kira dengan adanya qanun atau undang-undang ini memberikan kepastian hukum sehingga dia lebih mengikat, ya, dalam implementasinya. Kira-kira seperti itu. Karena memang kalau kita lihat fatwa DSN juga amanahnya kan ada dalam pengertian prinsip syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah itu, ya, pasal 1 angka 12 itu kan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas dalam pengeluaran fatwa. Kira-kira dengan adanya Undang-Undang Perbankan Syariah itu sebagai regulasi yang memang memberikan kepastian hukum dan sifatnya dia mengikat secara hukum. Next. Ini sekilas saja, ya. Jadi DSN MUI ini juga mengeluarkan fatwa berdasarkan bukan hanya dari Al-Quran, Sunnah, tapi juga menggunakan dalil-dalil yang tidak disepakati, ya, seperti maslahah, istishab, saddu dzari'ah, urfi, dan seterusnya. Nanti mungkin kita bisa berbincang di tema yang lain terkait dengan fatwa DSN ini. Kemudian juga di sini juga DSN MUI juga dalam beristihad itu merujuk dalam kitab-kitab fikih klasik. Makanya kalau kita melihat dalam pertimbangan yuridis fatwa kan selalu ada buku-buku klasiknya tuh. Ada juga buku-buku kontemporer, ya. Jadi itu memang merupakan satu keniscayaan dalam mengkaji ilmu syariah itu diperlukan referensi-referensi yang kekinian, ya, atau al-mu'asirah. Dari awal berdiri sampai sekarang itu sudah keluar 137 fatwa Dewan Syariah Nasional. Jadi itu bisa di-download secara gratis, nanti bisa dipelajari. Kalau di Fakultas Syariah itu kan ada mata kuliah khusus, ya. Kemudian saya yang mengampu, judulnya Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah, dan kalau nggak salah di semester sekarang, ya, mata kuliah itu. Jadi nanti kita akan banyak berbicara tentang metodologi dan implementasi fatwa. Kemudian berikutnya, next. Nah ini, ya, ada solusi metode yang digunakan oleh DSN, ada al-taisir al-manhaji. Taisir manhaji itu, ya, metodenya memperingan. Dalam muamalah itu kan tidak begitu tasyadud sebetulnya, memperingan tapi tidak keluar dari koridor-koridor syariah gitu. Fatwanya itu lebih elastis, tidak tasyadud, tidak ketat gitu, ya, tapi dia lebih elastis gitu kan. Ini salah satu, tapi dengan sifat elastis ini atau taisir al-manhaji, tapi tidak sembarangan, dia tidak tasahul sifatnya, tidak memudahkan. Ini keluar fatwa enggak, tapi
pertimbangannya dia lebih elastis. Karena kan muamalah itu kan prinsip dasarnya al-aslu fil muamalah al-ibah hatta yakuma dalil ala tahrim. Ya, pada prinsipnya dalam muamalah itu hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarang. Jadi kalau tidak ada yang melarang ya kita diberikan hak untuk berinovasi, ya. Fatwa juga berikan hak untuk berinovasi. Silakan keluarkan fatwa tentang anu selama dia berada dalam koridor syariah. Jadi itu disebut dengan at-taisir ala manhaji. Beda ya dengan kaidah ibadah dengan muamalah. Kalau muamalah kan kaidahnya luas, elastis. Kalau dalam ibadah rigid sifatnya. Al aslu fil ibadah at-tahrim ad-butlan hatta yakumad dalil alal amri. Pada prinsipnya dalam ibadah itu sifatnya menunggu, sifatnya batal sampai ada dalil yang memerintahkan. Kalau tidak ada yang memerintahkan, ya nggak usah ibadah gitu kan. Ibadah itu nunggu dalil. Makanya kan ada istilah sunnah bid'ah itu kan. Bid'ah itu karena dia melakukan ibadah tidak ada dalilnya. Karena dalam ibadah itu nunggu perintah atau dalil. Kemudian tafriq al-haram an haram. Jadi memisahkan antara yang haram dan yang halal. Jadi dalam DSN MUI kaidah ini sebetulnya lebih cocok digunakan untuk kaidah pangan. Ya, jadi kaidah ini digunakan untuk kaidah muamalah. Jadi kalau ada kaidah seperti ini, idah talat al halal wal haram, bida wal haram. Apabila bercampur yang halal dan yang haram, maka dimenangkan yang haram. Nah, kaidah itu sebetulnya ya digunakan untuk pangan cocoknya. Jadi lebih berikhtiat atau lebih hati-hati dalam persoalan pangan ini gitu kan. Tapi dalam muamalah kaidahnya tafrik, pemisahan an haram an halal, ya. Maaf ini an halal an haram itu ada kesalahan menulis ya. Tafrik an halal an haram, pemisahan yang halal dan yang haram. Makanya kan kalau di perbankan syariah masih ada dana-dana non halal, itu dipisahkan mana yang halal mana yang haram. Jadi kaidah ini jangan disalahpahami ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita akan bahas dalam pembahasan takzir sebetulnya atau takwid. Kemudian ada lagi i'adatun nazar. I'adatun nazar itu adalah telah ulang. Jadi mengkaji ulang pendapat-pendapat yang muktabad. Boleh jadi pendapat itu maju lemah, tapi karena dia memberikan maslahah, ada maslahah ketika kita mengambil pendapat yang lemah tersebut, maka diambillah pendapat tersebut. Ya, itu namanya i'adatun nazar. Itu kan contohnya ya, kalau kita lihat dalam fatwa DSN itu kan adanya wa'ad mulzim, janji yang mengikat. Dalam literatur fikih, janji itu kan dia tidak mengikat secara hukum. Ya, itu pendapat yang kuat itu tidak mengikat, tetapi pendapat yang lemah itu mengatakan mengikat. Tapi ya, karena itu ada maslahahnya hari ini ketika diterapkan dalam lembaga keuangan syariah, wa'ad mulzim itu, maka dia dipegang pendapatnya, maka keluarlah fatwa DSN nomor 85 tentang janji mengikat di lembaga keuangan syariah. Terakhir ada tahqiqul manat, ya. Tahqiqul manat itu dia menganalisa untuk mengetahui alasan ilat hukum ya dari suatu kasus, kemudian ditetapkanlah ilat dari berbagai macam ilat. Contohnya kan kalau dalam fatwa DSN dibolehkannya jual beli emas secara cicil. Kalau kita lihat dalam fikih-fikih klasik atau dalam sekarang mungkin ada beberapa fikih kontemporer di Saudi Arabia, itu kan melarang jual beli emas secara kredit. Kenapa? Karena termasuk riba nasa atau riba fadl. Tapi DSN punya fatwa boleh jual beli emas secara cicil. Kenapa? Karena kan ilatnya emas hari ini bukan mata uang, tapi menjadi sil'ah atau barang yang diperjualbelikan, sehingga ilatnya sudah hilang itu. Karena tidak ada orang hari ini jual beli pakai emas gitu kan. Emas sekarang sebagai objek atau sebagai mabi. Kira-kira Pak Panji 2 menit lagi mungkin waktunya ya? Oh iya, ini slide terakhir. Oh iya. Ya, silakan. Nah, ini yang terakhir. Alat bantu untuk memahami sumber itu kalau kita Al-Quran ya ada ulumul Quran, ada ulumul tafsir. Kalau hadis juga ada ulumul hadis, ada mustalah hadis. Kalau fikih fatwa itu ada usul fikih, ada kaidah fikih. Ya, kalau fikih muamalah ya, kalau kita berbicara masalah ekonomi syariah, ini fikih muamalah menjadi pintu awal untuk kita belajar tentang ekonomi syariah. Yang terakhir ada maqasid syariah. Nah, maqasid syariah itu juga kalau kita melihat dalam referensi kontemporer ya Ibnu Ashur. Biasanya kalau kita melihat dalam literatur usul fikih masuk nih pembahasan maqasid syariah. Tapi kalau kata Ibnu Ashur dia ilmu tersendiri. Dia bukan bagian dari usul fikih, tapi dia ilmu yang berdiri sendiri. Kira-kira seperti ini alat-alat bantu yang harus dipahami untuk mempelajari ekonomi syariah. Kira-kira seperti itu, Prof. Wallahu a'lam bishawab. Iya, luar biasa ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Kajiannya begitu dalam ini Pak Panji. Kayaknya ini
Mungkin kalau kuliah berapa pertemuan ya? Ini dipadatkan ya. 3 SKS, Prof. Iya, 3 SKS. Luar biasa. Ya, jazakallah Pak Panji yang telah menguraikan begitu dalam berkaitan dengan sumber-sumber hukum ekonomi syariah. Ini sudah banyak pertanyaan Pak Panji. Saya ini ya Pak Panji. Yang pertama dari Muhammad Iqbal. Dari Muhammad Iqbal. Maksudnya yang pertama saya ini. Apakah sumber hukum Suaranya hilang. Tidak kedengaran suaranya, Prof. tidak kedengaran? Iya, nah ini baru kedengaran. Oh, sekarang kedengaran. Ya, terima kasih. Oke. Ini dari yang mendasar ya, Pak Panji, ada pertanyaan dari sahabat Ari Asmoro. Ya Muhammad Iqbal nanti dulu panjang. Dari yang mendasar dulu ya. Konstitusi di Indonesia adalah Pancasila, ya. Filosofinya Pancasila, konstitusinya Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan sumber hukum ekonomi syariah Al-Qur'an dan hadis. Jadi apa yang menjadi dasar hukum berlakunya atau digunakannya hukum ekonomi syariah di Indonesia? Apakah di Pancasila dan di Undang-Undang Dasar 45 tidak ada, tidak bisa dijadikan landasan untuk diberlakukannya hukum Islam. Kemudian dari Muhammad Iqbal, sumber hukum formal penyelesaian sengketa ekonomi syariah apakah sudah berdasarkan hukum Islam atau belum? Nah, dua dulu deh. Ya. Silakan Pak Panji. Baik, yang pertama terkait dengan pertanyaan dari siapa yang Ari ya? Dari Ari Asmoro. Ya, berkaitan filosofinya kan Pancasila, konstitusinya Undang-Undang Dasar 45. Sementara ekonomi syariah sumber hukumnya Al-Qur'an dan hadis. Apakah ini bertentangan atau justru Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu memberi ruang justru untuk diberlakukannya hukum ekonomi syariah? Kira-kira mungkin seperti itu ya. Ya, sebetulnya kan kalau kita lihat sebetulnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu memberi ruang. Di Pancasila ada ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Kemudian di konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 itu ada pasal 29 menjadi dasar untuk penerapan syariah sebetulnya. Cuman kalau kita melihat dari Undang-Undang Dasar atau Pancasila kan tidak sifatnya spesifik membahas ekonomi syariah sebetulnya. Maka itu kan dalam turunan hierarki peraturan perundang-undangan berikutnya ada Undang-Undang Dasar, kemudian peraturan perundang-undangan gitu kan. Nah, peraturan perundang-undangan itu kan sumbernya dari Al-Qur'an dan Sunnah juga. Misalnya Undang-Undang Perbankan Syariah ya, itu kan sumbernya dari Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para ulama di legislatif ya. Kalau dalam teori fikih saya itu kan di ahlul hilli wal aqdi ya, pemerintah ulil amri itu disertai dengan DPR membuat sebuah aturan dalam bentuk konun ya, maka itu menjadi sumber hukum. Sumbernya dari mana? Ya jelas dari Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad ya. Undang-undang zakat, undang-undang wakaf ya, semuanya kalau kita perhatikan itu kan dari Al-Quran dan Sunnah ya. Kalau kita sekarang hanya merujuk Al-Quran dan Sunnah itu ya juga tidak akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer dalam ekonomi syariah. Misalnya itu dalam muamalah kan banyak sekali transaksi-transaksi kontemporer yang tidak dibahas dari Al-Quran dan tidak dibahas dalam Sunnah gitu kan. Masalah zakat juga berkembang ya.
walaupun mungkin bisa di pertemuan-pertemuan tentang zakat saya akan menjelaskan apakah zakat ini masuk dalam kategori ibadah atau muamalah. Ilatnya zakat itu apa ya? Apakah dia hukum mu'alalah atau hukum ghairu mu'alalah gitu kan, sehingga dia masuk muamalah atau ibadah. Nanti kita akan bahas tema tersendiri. Intinya bahwasanya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila itu menjadi fondasi kita agar kita bisa mengimplementasikan ekonomi syariah ya di Indonesia berdasarkan konstitusi gitu kan. Filosofinya ada ketuhanan yang Maha Esa ya. Salah satu makna ketuhanan Maha Esa ya menjalankan syariat gitu kan. Ya, kalau kita melihat dalam teori syahadah atau teori credo itu kan bagi umat yang dia muslim itu ada kewajiban untuk mengamalkan syariatnya gitu kan. Oleh sebab itu ya kalau kita melihat tidak ada bentrokan antara konstitusi atau filosofi bangsa kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu saling melengkapi sehingga bisa diejawantahkan dalam bentuk regulasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Kira-kira seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan penyelesaian sengketa. Mungkin ini ada tema tersendiri mungkin ya. Ada tersendiri ya. Asep mungkin bisa lebih jauh pembahasannya. Tapi kalau kita melihat kan di pengadilan agama juga sebetulnya kompilasi hukum ekonomi syariah juga itu kan diterapkan dalam perkara-perkara sengketa ekonomi syariah sebetulnya gitu kan. Itu kan para hakim juga sebetulnya terikat ya oleh Perma nomor 2 tahun 2008 itu sebetulnya. Kemudian juga kalau kita melihat dalam kalau nggak salah itu kan hakim itu sekarang adanya pelatihan sertifikasi ekonomi syariah nih bagi hakim. Mungkin kalau di sini ada hakim bisa menambahkan ya, ada sertifikasi itu kan mempelajari juga fatwa-fatwa DSN tuh ya, dipelajari juga. Jadi bukan oleh DPS saja ya. Jadi saya sebagai DPS sih bukan hanya saya yang mengimplementasikan fatwa, tapi para hakim atau di pengadilan agama ya atau arbiter itu kan di bawah MUI juga itu kan dia mengimplementasikan fatwa DSN. Oleh sebab itu kalau kita lihat di penutup fatwa ya apabila terjadi perselisihan di kemudian hari maka diselesaikan gitu kan melalui musyawarah atau arbitrase gitu kan, kira-kira seperti itu. Jadi sebetulnya konsep al-sulhu perdamaian itu atau dalam fikih muamalah kan ada bab tentang aqdus sulh ya. Itu kalau kita melihat tulisan dari Nazih Hamad itu buku khusus tentang as-sulhu ya, itu membahas tentang akad perdamaian. Itu sebenarnya sudah diimplementasikan di konsep penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Kira-kira seperti itu singkatnya. Nanti bisa dengan tema khusus ya terkait dengan sengketa ekonomi syariah ini. Iya, Pak Panji berkaitan dengan tadi yang pertanyaan dari sahabat Ari Asmoro, mungkin kita bisa menambahkan bahwa hukum Islam itu ada yang bisa otomatis dilaksanakan tanpa harus intervensi dari negara ya, dari pemerintah. Tapi ada bidang-bidang tertentu yang harus melalui pemerintah, dalam hal ini melalui peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu disinilah diperlukannya orang-orang yang concern terhadap Islam ya, baik di legislatif maupun di eksekutif mungkin ya. Seperti hukum pidana kita tidak serta-merta ya Pak Panji ya bisa melaksanakan pidana Islam karena harus menjadi hukum positif dulu gitu ya. Iya. Kecuali di Nangro Aceh Darussalam karena memang dia punya konon jinayah tersendiri. Mungkin beberapa tema-tema hukum pidana Islam ya dalam hal ini konteks takzirnya bisa diimplementasikan karena memang Aceh itu kan punya undang-undang khusus ya. Undang-undang jadi itu pun tetap ya melalui undang-undang dulu ya. Melalui legislasi sebetulnya. Jadi ya kalau teman-teman nanti mahasiswa di sini kan banyak mahasiswa ya punya cita-cita ingin berada di legislasi ya, ini tugas atau PR dari teman-teman sekalian kalau ingin menerapkan syariah Islam, kira-kira seperti itu, Prof. Iya, begitu. Pak Panji, pertanyaan berikutnya dari sahabat Indra Haryanto. Dalam hal apa kita boleh berijtihad? Iya, ada kaidah khusus. Sebetulnya ijtihad ini pertama tadi ya saya katakan hanya boleh dilakukan oleh mujtahid yang sudah memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Ya, persyaratannya itu banyak sekali ya, menguasai Al-Qur'an, hadis, mampu berbahasa Arab, memahami teks ya, berbahasa Arab dan seterusnya ya. Menguasai ilmu-ilmu alat ya. Kalau dalam kajian kajian tafsir kan ada ilmu alat itu ada yang 15 itu kata Imam Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, itu harus dipahami. Nah, dalam perkara apa kita boleh beristihad?
kaidahnya la istihad fi mauridinas, tidak boleh beristihad dalam perkara-perkara yang sudah ada nasnya gitu. Jadi kalau perkara-perkara yang sifatnya sudah ada nasnya, maka kita tidak boleh beristihad. Ya, misalnya dalam perkara ibadah mahdoh yang sudah ada nasnya, sholat subuh 2 rakaat, ya maka kita tidak bisa beristihad di situ. Ya, mungkin kita beristihad dalam perkara-perkara yang sifatnya furu'iyahnya, cabang-cabangnya. Apakah dalam sholat subuh ada kunut atau tidak? Mungkin itu hasil istihad. Bisa berbeda antara istihad yang satu dan istihad yang lain. Dan itu ada kaidahnya, al istihad la yunqadu bil istihad. Satu istihad tidak bisa dibatalkan dengan istihad yang lain. Kalau misalnya saya tidak kunut, maka saya tidak bisa dibatalkan oleh yang kunut, gitu kan? Nah itu jadi perkara-perkara yang sudah ada qat'i nasnya, maka kita tidak boleh beristihad sebetulnya. Mungkin dalam perkara-perkara yang zonni ya, itu masih kita bisa beristihad di situ gitu kan. Atau dalam perkara-perkara yang dalam muamalah, mungkin dalam ekonomi syariah ini ruang lingkup istihadnya sangat banyak ya, karena memang syariah itu hanya meletakkan pondasi-pondasi dasarnya saja ya. Misalnya dalam muamalah kan tidak boleh maghrib, itu nanti ada tema tersendiri ya, tidak boleh goror, riba, maisir, doror ya. Itu pondasinya ya. Maka ketika kita memunculkan produk-produk atau inovasi produk di lembaga keuangan syariah, selama tidak menyentuh unsur-unsur yang diharamkan tadi, maka itu hukumnya diperbolehkan. Kita beristihad membuat sebuah produk seperti ini gitu kan, beristihad menetapkan hukum-hukum yang baru ya. Sekarang banyak sekali persoalan-persoalan ekonomi yang kekinian yang harus ditetapkan hukumnya. Maka itu lapangan atau fil majalil istihad. Itu lapangan yang diperbolehkan istihad. Tapi dalam perkara-perkara tertentu tidak bolehkan istihad. Ini misalnya kalau kita melihat dalam contoh kias, tadi kan ada kias ya, kias itu analogi ya, itu kan dalam perkara muamalah sangat memungkinkan banyak sekali kita melakukan kias. Ya misalnya hari ini ada akad yang disebut dengan ijarah mausufah fi zimmah ya, fatwa DSN kita sudah ada, di DSN sudah ada fatwanya. Itu kan kita gunakan kias dengan akad salam ya. Karena sama-sama merupakan mabi, dalam hal ini manfaatnya tidak bisa diserah terimakan gitu kan, tapi pembayaran sudah dilakukan. Ini kan kias berdasarkan akad salam sebetulnya. Kemudian juga di perbankan syariah kan hari ini kalau misalnya deposito itu berdasarkan akad mudharabah. Itu kan bukan mudharabah fikih. Itu akad yang benarnya konstruksinya. Saya pernah nulis jurnal, nanti lihat saja di Google Cendekia, itu ada konstruksi akad mudharabah. Saya berkesimpulan bahwasanya akad mudharabah dalam fatwa DSN itu bukan mudharabah dalam fikih, tapi disebut dengan mudharib yudharib, atau mudharabah ulang mudharabah, atau dalam bahasa sederhana mudharabah bertingkat ya. Si sahibul mal menyerahkan harta pada mudharib menyerahkan harta lagi pada pihak ketiga kan gitu tuh ya. Investor deposan menyerahkan harta pada bank syariah kan menyerahkan lagi pada nasabah bank syariah gitu kan. Itu kan mudharib yudharib itu dianalogikan, dikiaskan pada takbilul amal dalam akad ijarah gitu kan. Jadi sebetulnya banyak sekali dalam perkara muamalah itu yang kita dapat menggunakan kias. Tapi ada juga kaidah khusus misalnya dalam ibadah, la qiyasa fil ibadah, tidak boleh ada kias dalam ibadah. Kenapa? Karena hukum dalam ibadah tidak jelas ya. Karena ibadah itu ghairu maqulatul makna, sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal ya. Karena nggak jelas ilatnya. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Ya, kenapa berwudu harus wajah dulu gitu kan, tangan dulu, wajah dulu dan sebagainya gitu kan. Itu kan kita tidak tahu ilat hukumnya apa gitu kan. Sehingga ulama menetapkan tidak ada kias dalam masalah ibadah. Kemudian juga tidak ada kias dalam masalah hudud ya, tindak pidana hudud. Makanya ketika S2 saya pernah menulis tesis terkait dengan korupsi ini, maka korupsi itu kan tidak bisa dikiaskan kepada pencurian ya. Karena berbeda antara pencurian dengan korupsi gitu kan. Pencurian itu hukumnya potong tangan, kan termasuk hudud. Korupsi kan bukan hanya mencuri, di situ ada khianat, di situ ada riswah, di situ ada ghosh, di situ ada gulul. Jadi tidak sama dengan pencurian, sehingga tidak bisa menetapkan hudud dalam perkara jinayah atau hukum pidana Islam yang sifatnya hudud. Ya, kira-kira seperti itu, Prof. Mungkin ada tambahan? Mungkin ini satu lagi ya pertanyaan. Ini sudah hampir 9:30. Ini pertanyaannya banyak nih dari satu orang ya, dari Kang Faisal. Kan sedang dirancang ya, sedang digagas RUU Ekonomi Syariah. Nah, kira-kira isinya seperti apa dan usulan Pak Panji tentang RUU Ekonomi Syariah itu apa yang diaturnya? Gagasan ya, usulan dari kita. Nah, di prolegnas ada rencana perubahan Undang-Undang Wakaf dan Undang-Undang Zakat. Nah, kira-kira masalah apa yang usulan mungkin ya, ini langsung ditanya ini Bang kandidat doktor sih ya, jadi langsung ditanya usulannya kira-kira apa perubahannya
gitu, sehingga masuk ke prolegnas. Ya, Jadi terkait berkaitan dengan dengan ekonomi syariah. Ya, terkait dengan naskahnya sendiri sebetulnya saya belum mempelajari secara mendalam ya, karena memang boleh jadi ada revisi dari, naskah apa yang sudah ada hari ini gitu kan. Tapi kalau tadi misalnya ada usulan terkait dengan perubahan undang-undang wakaf, kalau saya mungkin dari aspek amandemennya penambahan saja, karena memang kalau kita kaji di undang-undang wakaf, ada persoalan-persoalan hari ini, yang tidak diatur oleh undang-undang wakaf ya. Misalnya terkait dengan wakaf suku, wakaf manfaat asuransi ya dan wakaf-wakaf lainnya itu kan belum tercover oleh undang-undang wakaf. Begitu juga zakat. Kan zakat itu undang-undangnya hanya undang-undang pengelolaan zakat sebetulnya. Bukan undang-undang tentang kewajiban membayar zakat gitu kan. Mungkin nanti lebih imperatif gitu ya bahasa undang-undangnya bukan pengelolaan zakat gitu kan. Kan sebenarnya undang-undang ini revisi dari undang-undang sebelumnya ya. Walaupun ini pernah ramai juga di Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat gitu kan. Ini kan sempat ramai di Mahkamah Konstitusi gitu kan. Nanti kita bisa bahas tema tersendiri terkait dengan ini gitu. Cuman buat saya mungkin terkait dengan undang-undang zakat, kalaupun nanti misalnya ada revisi, mungkin dari aspek imperatifnya ya. Jadi mungkin istilahnya bukan undang-undang pengelolaan, tapi mungkin boleh jadi undang-undang apa yang berkaitan bisa mewajibkan si subjek hukum ini sebagai wajib zakat. Kira-kira seperti itu Prof singkat ya. Kalau saran undang-undang ekonomi syariah kan belum terbit, ngapain dikasih saran? Itu kan belum terbit ya. Kira-kira seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Panji. Saya tambahin sedikit ya. Berkaitan dengan rencana RUU Ekonomi Syariah, sebetulnya masih banyak yang harus diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Justru sekarang bicara ekonomi syariah itu persempit ya hanya lembaga keuangan. Padahal bicara ekonomi syariah kan tentang barang, tentang jasa juga banyak, ya, tentu ya. Halo, Dek? Halo? Iya, Prof bisa terdengar sudah? Syariah itu sebetulnya masih banyak yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Begitu ya. Karena bicara tentang ekonomi syariah kan sangat luas. Kalau di ekonomi kan menyangkut barang, jasa. Sekarang hanya jasa keuangan yang sudah ada ya. Sudah ada undang-undang perbankan misalnya. Asuransi juga kan hanya satu pasal saja. Di Undang-Undang PT juga hanya mengatur Dewan Pengawas Syariah saja. Belum lagi kalau bicara ekonomi itu kan mulai dari produksi, kemudian distribusi, konsumsi, begitu ya. Jadi masih banyak yang diatur dalam RUU Ekonomi Syariah supaya masyarakat paham bahwa ekonomi syariah itu tidak didestruktif hanya lembaga syariah saja. Nah, dengan undang-undang zakat khususnya, ini ada perbedaan antara undang-undang zakat dengan peraturan pemerintah. Khususnya berkaitan dengan badan hukum. Ya, kita kaji undang-undang zakat, badan hukum pengelola zakat itu harus yayasan ya yang bergerak di bidang sosial. Tapi di dalam peraturan pemerintahnya harus dalam bidang sosial saja. Nah, jadi memang khusus berkaitan dengan badan hukum pengelola zakat, salah satunya itu masih menjadi masalah. Jadi antara undang-undang dan PP-nya. Walaupun antara undang-undang dengan PP kan harusnya PP itu tidak boleh bertentangan ya dengan undang-undang yang di atasnya begitu ya. Nah, harusnya PP-nya, tapi sebetulnya yang lebih rasional yang digunakan peraturan pemerintah maksudnya, sehingga ada usulan undang-undang zakat pun harus direvisi. Itu salah satunya saja. Sudah 9:30 mungkin ya. Ini para
ada beberapa pertanyaan yang belum Iya, Bu. dengan begitu ya, mengapa yang syariah dengan hampir sama saja gitu katanya, masyarakat memandangnya kok bank syariah dengan bank konvensional saja. Kemudian ada yang bagaimana upaya apa yang harus dilakukan untuk mengedukasi masyarakat ya, tentang perbankan syariah. Kemudian juga ada pertanyaan bagaimana ekonomi syariah bisa berkembang di tengah ekonomi kapitalis. Itu sebagian saja pertanyaan yang sempat saya lihat di chat, mudah-mudahan nanti akan dijawab dalam bentuk yang lain. Sekali lagi terima kasih atas atensi ya dari para sahabat semua. Pak Panji, terima kasih ilmunya yang luar biasa ya, telah sharing kepada para sahabat. Mudah-mudahan Halo, Pak. masih ya, mohon maaf jika ada salam. Saya kembalikan ke Kang Faisal. Sama nggak kedengaran ya? Putus-putus, Prof. Kang Faisal sudah selesai. Kang Faisal? Kalau begitu ini Kang Faisalnya ini mohon di-share untuk post-testnya. Ya, silahkan diisi. Teh Diar dengan pertanyaan yang nomor 3 ya ditampilkan juga ya. Ya. Oke, teman-teman semuanya sudah isi absen semuanya? Link absen ada di ini ya, ada di kolom chat ya. Saya bantu. Chatnya warnanya masih hitam, belum warna biru, jadi belum bisa dibuka. Baik, saya bantu ada di grup ya, Bapak Ibu ya. Mangga. Jadi biar langsung diketuk. Oke. Terbuka, Kak, absennya. Ya? Belum terbuka absennya. Absennya belum terbuka. Di grup coba ya, biar mudah terbuka. Bisa nggak kalau di grup? Kak, itu materinya di-share nggak itu, Kak? Ya, materi insya Allah di-share ya. Insya Allah ya. Nanti ditunggu di grup, oke? Ya, Kak, makasih. Ya, sama-sama. Baik, sudah di penghujung acara, alhamdulillah. Bagaimana apa yang didapat teman-teman, insight-nya apa yang didapat barusan? Boleh dong share-share barusan dapat apa aja di kolom chat. Ini sepertinya belum connect nih. Jadi sekarang post test ya. Iya, post test sudah. Jadi supaya fokus, Pak. Ini post test, jadi semua ke post test bukan di komen di ini. Oke. Usulan aja. Post test dulu, silakan. Itu bisa di-submit, bisa nggak tuh? Tidak bisa. Sudah bisa ya?
Belum, saya belum. Oke, sebentar. Sudah bisa. Nggak bisa disubmit post testnya. Oh. Masih bisa ini. Silahkan. Sudah 70%, 74% ya vote. Oh, Monggo. oh di bawah ya, langsung ke bawahnya ya. Manakah Ibu Eni yang merupakan sumber hukum dalam kajian ilmu hukum? Dalam kajian hukum Islam terdapat al-adilah al-mukhtalifah, dalil yang diperselisihkan, diantaranya adalah Istisan, Kak. Istisan. jawabnya di polling ya. Ya Kak, ya Kak, ya. Oke, oke. Siap. Nah itu nanti ada itu lagi nggak, Kak? Ada apa? Ya? Ada kajian lagi? Kita rutin Selasa malam ya. Oh ya Kak. Oke, siap. Kalau Bapak Ibu ada yang belum masuk grup, boleh kabarin ya di chat. Oke, 1 menit lagi ya buat ngisi. Kalau yang udah ngisi itu gimana, Kak? Udah ya? Ya. Ngisi. Yang udah mengisi itu udah kan ya? Udah ngisi, kalau udah ngisi vote, ngisi absen. Oh. Oke, Kak. Siap. Oke, setengah menit lagi. Sepuluh detik lagi ya. Ya, cukup. Teh Diar bisa di-end vote. Pak Dik bisa di-end. Oke, cukup ya. Oke, alhamdulillah. Manfaat. Oke, yang belum masuk grup boleh WA saya ya. Ini saya kasih nomor WA saya di sana. Baik. Baik. Sudah isi ini semuanya? Sudah isi absen? Jika sudah, mangga ya. Jika belum masuk grup, mangga chat saya. 2481 atas nama Faisal. Oke. Dari Prof. Neni ada tambahan lagi? Cukup, Siap. Faisal. Ini sudah malam juga. Siap. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan sekalian, mari kita tutup dengan bersama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi Selasa depan ya malam. Mangga diagendakan kembali. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira. Allah khairan siran. Kang Faisal, nuhun. Alhamdulillah. Ya, atau nuhun kasadayana di izin